So ini kita bakal masuk ke sesi berikutnya ya, atau pembahasan berikutnya mengenai tentang kepolaran dulu ya. Jadi di sini biasanya yang diributkan juga, sekarang yang B berarti ya, adalah kepolaran senyawa kovalen. Senyawa kovalen atau kepolaran ikatan kovalen. Mungkin lebih baiknya kepolaran ikatan kovalen aja ya, lebih bagus. Kepolaran ikatan kovalen. Nah, di mana di sini banyak yang kadang-kadang sedikit bingung. Kok ini kenapa polar? Kenapa ini non polar? Nah, ini so harus pay attention banget ya. Jadi sebenarnya nanti ini ada kaitannya dengan tabel elektronegatifan ya, untuk menentukan dia polar atau non polar. Nah, cuman di sini saya udah rangkum ya terkait perbedaan kovalen polar dengan non polar. Cuman nanti bakal kita discuss lagi apakah kalau misalkan kalian search di Google tuh pasti ini ada ya, karakteristik dari si senyawa kovalen polar dengan non polar. Nah, di sini yang membedakan senyawa kovalen polar dengan non polar tuh ada beberapa kriteria ya. Yang utama ada pasangan elektron ikatan, terus habis itu pasangan elektron bebasnya gimana, ada apa enggak, kemudian perbedaan keelektronegatifannya gimana gitu. Nah, cuman ada batasnya nih, kan perbedaan elektronegatifan relatif besar. Sebesar apa? Terus kecilnya sangat kecil, sekecil apa? Nah, jadi kalau misalkan ini ya, ada batasnya nih kalau kita bikin secara garis bilangan ya. Kalau kita bikin garis bilangan dari sini ke sini ya kan, seperti ini. Jadi batasnya tuh ada 0 ya kan, ini 0, kemudian ada 0,4 ya, ini 0, terus kemudian ini ada 0,4, kemudian ada lagi sampai 2. Nah di sini kalau dibagi seperti ini dulu ya, jadi kalau di bagian sini ini atau bagian nomor 1, 2, dan 3. Nah, kalau di nomor 1 kan berarti perbedaan elektronegatifannya di antara 0 sampai dengan 0,4 ini adalah kovalen non polar. Jadi sangat kecil ataupun 0 itu sangat kecilnya itu 0, kurang dari 0,4 atau bahkan 0,4. Nah, yang kedua ini adalah kovalen polar. Ya, kovalen polar. Kemudian yang ketiga, kalau lebih dari 2 itu apa? Kalau lebih dari 2 ini adalah ikatan ionik atau ikatan ion ya. Ikatan ion. Atau yang ini juga sama ya, berarti ditambahin ikatan. Jadi gitu yang membedakan untuk perbedaan elektronegatifannya ya. Nah, jadi di sini saya mau menjelasin kalau misalkan kenapa kok bisa dibilang ini polar tapi ini non polar gitu kan? Karena ada dua tipe. Ada yang secara ikatan emang polar, tapi molekulnya non polar. Bisa juga ikatannya non polar tapi molekulnya polar. Jadi belum tentu kalau misalkan ikatannya itu polar, nggak pasti juga kalau misalkan molekulnya itu polar. Nah, jadi di sini ada dibagi lagi nih. Di sini ada 0,5 sampai dengan 1. Ya, sampai dengan 1 berarti ini duanya agak di atas ya. Tiganya pun di atas biar enak lihatnya. Nah,
0,5 sampai 1. Nah, di sini kan ada dua bagian nih berarti. Nah, ada yang A, ada yang B. Nah, jadi kalau dari ikatan kovalen polar ini, ya kan, definisinya itu jatuhnya adalah dari 0,5 sampai 1 ya. 0, ya udah nggak apa-apa begitu aja ya. Nah, ini kovalennya untuk yang A ya. Berarti untuk yang A ini adalah untuk yang B. Ini kovalen sangat polar, atau yang B itu sifatnya sangat polar. Yang A ini sedikit polar, atau bisa juga dibilang polar juga boleh. Tapi pada umumnya kalau misalkan kita punya keelektronegatifan 0,5 sampai 2, bisa kita katakan dia kovalennya polar, seperti itu. Nah, kalau lebih dari 2 ya ikatan ion, tapi kalau misalkan ikatan kovalen nonpolar itu 0 sampai 0,4. Nah, atau kalian boleh lihat tabel ini deh. Ya. 0 sampai 0,4 tuh kovalen nonpolar, 0,5 sampai 1 tuh kovalen polar, 1 sampai 2 itu kovalen sangat polar, kalau lebih dari 2 tuh ion ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk contoh ya, langsung aja contoh mengenai contoh mengenai untuk soal dari membedakan tentang kovalen polar dengan non polar. Oke, contoh yang pertama adalah H2O. Nah, kira-kira ini polar atau non polar? Nah, di sini kita tahu bahwa kalau untuk gambar H, kalau 1H kan begini ya, elektron valensinya 1. So, that means berarti dia termasuk golongan 1A. Maka kalau kita gambar untuk H-nya itu, untuk H-nya begini. Nah, kemudian untuk O-nya kan 8O, 2, 6. Berarti elektron valensinya itu 6. Maka bisa kita gambar untuk O-nya itu adalah seperti ini. Nah sekarang, untuk H2O kalau kita gambarkan, ini udah tahu lah ya gambarnya kayak gimana. Kalau kita gambarkan berarti di sini O, terus abis itu di sini berikatan dengan H, terus ini dengan ini. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Tapi nanti kenyataannya gambarnya tuh secara langsung tidak seperti ini nanti gambarnya. Nanti gambarnya itu dibenerin ya. Karena ada teori dasarnya. Oke. Nah, inilah bentuknya kovalen. Nah, cuman pas kita cek nih, kan di sini ada 2 jenis ikatan ya. Ada 2 jenis ikatan tuh yang ini nih. Ini O dengan H sama O dengan H juga kan. Oke. Di sini terdapat ikatan O dengan H. Nah, pas kita cek gitu ya. Nah, pas kita cek ya, kalau misalkan ini kalian boleh print juga sebagai untuk mengecek juga, atau kalian biasanya harusnya sih di buku ada sih ya, di buku paket itu ada tentang keelektronegatifan, bahkan tabelnya pun ada harusnya. Jadi misalkan keelektronegatifan itu sekian gitu. Nah, atau kalau kalian ini boleh lihat nih, contohnya seperti ini, tabel keelektronegatifan ya. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kalian cari di Google terus kemudian di print, karena di situ lebih lengkap juga gitu ya. Nah, contohnya ini nih, gitu. Pas kita cek untuk O-nya berapa keelektronegatifannya? 3,5. Dan untuk H-nya adalah 2,1 ya. Cuman ini nggak wajib nggak wajib diapalin ya. Biasanya sih dikasih tahu biasanya dikasih tahu nih daftar keelektronegatifannya. Makanya
ya, makanya ada beberapa patokan untuk ngecek itu senyawanya berupa polar atau non polar ya. Oke, jadi ini ada 3,5 dan 2,1. Oke, sekarang di sini kita hitung nih perbedaan keelektronegatifannya. Katanya ini kan 3,5, ini 2,1. Maka perbedaan keelektronegatifannya sama dengan 3,5 dikurang 2,1. Jawabannya berapa tuh perbedaannya? 1,4. Nah, berarti dapat kita simpulkan 1,4 tuh ada di range nomor 3 atau kovalen sangat polar. Tapi kita bikin, kalau misalkan kita bikin kesimpulan, kita nggak usah harus definisi banget. Intinya tahu, oh polar atau non polar aja. Nah, ternyata ikatannya ikatan kovalen polar. Seperti itu. Nah, cuman pas kita cek nih, ini gambarnya agak kurang bagus. Karena biasanya kalau untuk gambar yang secara realnya, cenderung, ini sama ini mengelompok gitu. Jadi kalau ini misalkan kita revisi gambarnya, nanti kalau misalkan kalian cari itu gambar H2 atau kayak gimana, gambarnya akan cenderung seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini. Terus ini dan ini. Kemudian ada H di sini, kemudian ada H di sini. Ini gambar molekul H2O yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, dimana kan ini ada PEI-nya ya, ada PEB-nya juga. Atau bisa kita juga tambahkan kesimpulan juga. Dari gambar yang ini, itu ternyata terdapat PEI sebanyak 2, kemudian PEB sebanyak 2. Oke. Nah, oke, jadi di sini poin yang pertama yang sudah kita bahas adalah perbedaan keelektronegatifannya udah berdasarkan yang ada di sini ya. Terus makanya untuk senyawa kovalen polar itu relatif besar. Besarnya itu seberapa? Yaitu antara 0,5 sampai dengan 2,0. Oke, sekarang untuk permasalahan kira-kira ini molekulnya senyawanya polar atau non polar. Nah, di sini ada yang perlu kalian perhatikan. Kan kalau berdasarkan tabel ini, berarti yang paling kanan itu akan menjadi akan paling negatif karena elektronegatifannya lebih besar. Maka bisa kita katakan di sini kan O-nya lebih gede elektronegatifannya daripada si H. Maka bisa kita katakan ini merupakan sesuatu yang bermuatan atau part dengan tekanan parsial positif. Kemudian untuk O-nya mempunyai tekanan parsial negatif. Nah, di sini kalau saya gambar resultan vektor momen dipolnya, maka momen dipolnya akan, berarti ingat ya, positif ke negatif ya momen dipol tuh. Nah, akan tertariknya seperti ini. Nah, kemudian di sini yang satu lagi ini arahnya ke sini. Kemudian ini kalau misalkan mau lebih spesifik lagi, ini sudutnya adalah 104,5 derajat. Nah, kemudian ini pun juga ditarik nih sama si elektron bebasnya. Tapi nariknya keluar. Atau kalau enggak, biar kita lihat begini nih, ternyata ternyata tertarik ke salah satu atom doang, ke atom O ya. Tertarik ke atom O aja, enggak ke dua-duanya. Maksudnya jadi harusnya ya kalau misalkan tertarik, di sini kan ada kata-kata pasangan elektron ikatan cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Kalau yang senyawa kovalen nonpolar tertarik sama kuat oleh atom-atom yang berikatan. Artinya apa? Kalau misalnya ini kita gambar seperti ini, dia tertariknya ke O-nya aja. So, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah momen dipol
tidak sama dengan 0. Lebih besar daripada 0 ya. Kalau tidak sama dengan 0 nanti negatif gitu ya. Momen dipolnya lebih besar daripada 0. So, apa yang terjadi? Ternyata kesimpulannya ini adalah molekulnya kovalen polar ya. Jadi karena berhubung cenderung ke satu ini berarti momen dipolnya lebih besar daripada 0. Kalau yang ini momen dipolnya itu sama dengan 0. Ya, kalau secara vektor kan pasti ini bakal tidak sama, pasti bakal lebih besar daripada 0 kan. Nah, itu yang pertama. Nah, terus di sini bentuk molekulnya asimetris sama simetris. Artinya apa? Nah, gini. Ini ada kaitannya dengan kalau bentuk molekul itu bentuk molekul itu ada kaitannya dengan tolak menolak antara pasangan elektron gitu. Nah, karena berhubung di sini ada pasangan elektron bebas, jadi sebenarnya ini nanti kaitannya sama sama bentuk molekul lah ya sekalian. Jadi ini nanti kita pending dulu ya, ini kita pending. Nah, ini kita pending dulu ya. Nanti ini kita kaitkan dengan bentuk molekul. Nah, untuk daya hantar listrik sendiri, ya ini sebenarnya tambahan aja. Nah, ini nih, ada momen dipol lebih dari 0 dan sama dengan 0. Nah, untuk kelarutannya ini mungkin cuma sekedar sifat-sifat aja ya. Jadi sifat kelarutan dari polar itu larut pada cairan polar lainnya. Jadi kalau air kan ini kovalen polar ya pasti akan larut ke dalam air. Tapi kalau misalkan untuk non-polar, dia juga larut dalam cairan non-polar lainnya. Seperti itu. Oke, sekarang ada lagi nih, ya. Ini kan H2O. Nah, sekarang yang ini bakal saya hapus ya. Jadi intinya kalau misalkan yang ini, jadi saya cantumkan ini aja deh. Karena yang paling utama untuk membedakan adalah ininya sih, ya. Sama momen dipolnya 0 apa enggak 0. Kalau 0 itu polar, kalau tidak 0 itu polar, kalau misalkan 0 itu non polar. Nah, sekarang nomor 2. Nah, bagaimana kalau misalkan H dengan Cl? Ya, H dengan Cl. Oke. Kalau H dengan Cl, otomatis ini kan 1H, berarti ini konfigurasi elektronnya 1, elektron valensinya 1, kemudian untuk Cl17, 287, maka elektron valensinya 7, dan kalau kalian udah hafal nih, H ternyata golongan 1A, ya berarti tangannya 1, udah gitu aja. Nah, kita gambar nih, untuk perwakilan H-nya adalah warna biru, dan kemudian untuk Cl-nya ini warna orange misalkan. Nah, seperti ini. Nah, oke. Gambarnya sementara seperti ini dulu. Nah, cuman kalau misalkan untuk yang cuman dua unsur doang ya, nggak lebih. Kalau H2O kan udah termasuk ada 3. H-nya ada 2 biji, O-nya 1. Tapi kalau untuk HCl ini dia cuma 2 unsur, H dan Cl. Nah, jadi kalau misalkan ini kita gambar, maka kan pasti gambarnya cuma begini doang ya. Terus Cl-nya di sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan berikatannya cuma polos begini doang nih. Nah, oke, di sini tidak bahas PEB, tidak bahas PEI karena tidak ada atom pusatnya. Nah, dari sini kita punya informasi terdapat ikatan H dengan Cl. Nah, untuk H, kita lihat lagi nih. Untuk H perbedaan untuk elektronegatifnya jelas 2,1, untuk Cl itu 3,0. So, kalau misalkan kita bikin ini 2,1, ini 3,0 ya. Coba kalau kita cek ya 3,0, 2,1, maka perbedaan keelektronegatifan
itu 3,0 dikurang 2,1 sama dengan 0,9. So, karena berhubung 0,9 itu ada di range ini, ya, 0,5 sampai 1, atau intinya 0,5 sampai 2,0, maka bisa kita katakan bahwa mereka berdua adalah ikatan kovalen polar. Ya, ikatan kovalen polar. Nah, kalau misalkan ini secara molekul gimana? Nah, kalau secara molekul, berarti kan ini Cl elektronegatifnya kan lebih besar. Berarti bisa kita katakan dia adalah sesuatu yang lebih negatif daripada si H. Berarti H-nya ini akan positif. Dan momen dipolnya akan ke sini kan. Nah, karena berhubung udah jelas nih ya, ini terkonsentrasi cuman di satu, ketarik ke Cl. Maka bisa kita simpulkan juga ini momen dipolnya pasti lebih besar daripada 0. Karena kalau logikanya ya secara vektor, ini tuh cuman ke kanan doang, tidak ada yang ke kiri maupun ke bawah. Makanya tidak ada yang menghabisi. Nah, makanya kenapa H2O itu disebutnya secara molekul dia termasuk polar. Karena tertarik ke salah satu O-nya saja, terus tidak ada yang menarik lagi. Gitu. Yaudah, momen dipol nih lebih besar daripada 0. Sehingga bisa kita katakan secara molekul dia termasuk molekul kovalen polar. Nah, kalau untuk kasus seperti ini, makanya kalau misalkan kalian cari kesimpulan dari perbedaan kovalen polar sama non polar, kalau untuk dua unsur doang itu gampang. Lihat aja sejenis atau enggak. Kalau sejenis, misalkan yang akan kita gambar nih, misalkan nomor 3, Cl2, misalkan. Berarti kan kalau misalkan kita gambarkan gambarnya ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ini kita gambar Cl dengan Cl, ya. Ini Cl yang satu. Ini Cl lagi yang kedua. Nah, mereka berikatan seperti ini. Ternyata dapat kita simpulkan terdapat ikatan Cl dengan Cl. Gitu kan? Terdapat ikatan Cl dengan Cl. Nah, di mana Cl itu elektronegatifannya 3,0 kan? Nah, 3,0 ini 3,0. Nah, delta En-nya atau perbedaan elektronegatifannya adalah 3,0 dikurang 3,0. 0. Maka bisa kita katakan dia termasuk ikatan kovalen non-polar. Cuman kalau kita cek apakah secara molekul dia polar, kita cek di sini sama, tidak ada sesuatu yang sangat negatif dan tidak ada sesuatu yang sangat positif. So, bisa kita katakan tidak ada momen dipol. Momen dipolnya 0. Ya, momen dipolnya sama dengan 0, maka bisa kita katakan dia termasuk molekul kovalen. Secara molekul dia kovalen non polar. Nah, seperti itulah. Makanya biasanya kalau yang beda jenis, kalau cuma dua unsur doang ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau dua unsur yang berbeda fix polar, ya, secara ikatan di dalam di ikatannya dan molekulnya. Karena berhubung juga di sini kan cuma satu jenis doang ya, satu jenis ikatan doang. Pasti makanya kenapa ikatannya kovalennya polar, terus molekulnya itu polar juga. Terus kemudian kalau untuk yang sejenis unsurnya, karena tidak ada perbedaan elektronegatifan, makanya dia disebut kovalen non polar. Nah, karena tidak ada perbedaan elektronegatifan dan tidak ada tertariknya, maka momen dipolnya 0. Maka kalau momen dipolnya 0, dia termasuk kovalen non polar. Jadi kalau sejenis, ingat aja ya, kalau dua unsur sejenis,
non pasti fix non polar dua-duanya. Tapi kalau beda jenis itu fix dua-duanya adalah polar. Nah, sekarang contoh yang ketiga ya, contoh yang ketiga. Nah, soalnya ada yang kayak misalkan ini 1 2 3 4 ya. Ada juga yang secara ikatan dia masuknya non polar gitu ya. Tapi molekulnya polar ada gitu. Oke, BF3 ya. BF3 nih. Sekarang kalau B itu nomor atomnya 5 ya. 2 3 atau elektron valensinya 3, makanya nanti tangannya akan ada 3. Kemudian untuk F itu 9F 27, maka elektron valensinya 7, maka nanti tangannya ada 7 gitu kan. Nah, ini nomor 1 kenapa nggak saya hapus? Karena untuk membandingkan ya. Jadi tidak semua kalau misalkan kita bilang ikatannya polar, molekulnya pasti polar, belum tentu. Bisa jadi ada kelainan ya. Untuk B-nya itu berarti begini kasusnya. Nah, untuk Cl-nya untuk F-nya itu berarti begini. Nah, seperti ini. Yaudah, sekarang kita gambar kita gambar dulu. Nah, kan begini nih. Walaupun sebenarnya nanti gambar aslinya tidak seperti ini ya, harusnya ya. Cuman biar tahu aja. Kalau misalkan kita mau ngecek ikatannya. Oke. So di sini jebret, nah kan. Terus abis itu di sini F-nya, di sini F, di sini F, di sini F. Kemudian di sini F, 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 di sini F. Oke, so dia punya ikatan seperti ini ya. Nah, sehingga di sini ternyata terdapat ikatan antara B dengan F. Cuma B sama F aja ya. Nah, kalau misalkan kita cek ya, untuk cek ini, besar keelektronegatifannya untuk F itu adalah 4,0. Kemudian untuk si B itu adalah 2,0. Ya, 2,0. Oke, berarti di sini perubahan atau perbedaannya, perbedaan keelektronegatifannya adalah 4,0 dikurang 2,0. Maka jawabannya adalah 2,0. So bisa kita simpulkan 2,0 tuh masih masuk ke sini ya. So ikatannya adalah kovalen polar. Nah, terus kemudian ini gambarnya saya revisi nih. Sebenarnya aslinya gambar untuk BF3 tuh tidak seperti ini gitu ya. Gambar BF3 tuh yang benar adalah ini, terus ini, begini, sama begini tuh yang benar. Tapi apa ya, soalnya kalau misalkan kita bikin gambarnya kayak gini nanti nggak sinkron sama apa yang kita bilang soalnya. Nah, oke. Nah, ini kemudian ini satu lagi F-nya di sini. Satunya lagi F-nya di sini. Ya, kalau digambar secara keseluruhan ya. Nah, kita tarik nih garis warna merah ya. Ini, dan ini. Nah, karena berhubung di sini F lebih elektronegatif, maka bisa kita katakan ini sesuatu yang negatif, ini sesuatu yang negatif, dan ini sesuatu yang negatif. Dan ini untuk B-nya adalah sesuatu yang positif. So, ingat, momen dipol itu dari positif ke negatif. Nah, sehingga ini bisa saya katakan arahnya begini, terus yang ini arahnya ke sini, dan ini arahnya ke atas. Dan membentuk sudut 120 derajat ya. Ini sudutnya 120 derajat bentuk sudutnya. Oke. So, di sini dapat disimpulkan karena tertarik sama rata, ya kan? Tertarik sama rata ke atas, ke bawah, ke kanan, ditarik oleh F yang sama,
dan nggak ada F yang beda, kan nggak ada yang beda kan ditariknya, ditarik dengan gaya yang sama dari semua arah, maka bisa kita katakan dia momen dipolnya sama dengan 0. So, apa yang terjadi kalau momen dipolnya sama dengan 0? Nah, molekulnya adalah kovalen non-polar. Jadi belum tentu kalau misalkan ikatannya kovalennya polar, maksudnya ikatannya polar, belum tentu molekulnya juga polar. Bisa jadi molekulnya itu non-polar. Nah, di sini pas kita cek, jadi yang tadi nih, oke, ini bakal saya hapus dulu ya untuk tabel yang di sini karena kita udah kelar juga. Yang penting tahu secara kalau misalkan membedakan kira-kira ini ikatannya kovalen polar atau non polar. Terus juga kita tahu bahwa kalau ini kira-kira secara molekular atau secara molekul secara keseluruhan itu kira-kira kovalennya polar atau non polar juga. Nah, di sini kan ada ada rangkumannya. Oke, jadi di sini kita bandingkan ya dengan definisi yang ada di sini. Tadi kan udah nih udah nih bagian perbedaan elektronegatifan ya kan, relatif besar. Cuman ini ikatannya ya, ikatannya. Terus kalau misalkan ini juga termasuk masalah di ikatannya. Yang termasuk di senyawa yang kita bisa bahas di senyawa tuh yang cuman yang ini nih. Jadi kalau yang ini, khusus yang ini itu ini sama ini ya. Sama momen dipol ya, kalau yang untuk kita bahas senyawa. Cuman kalau untuk yang secara ikatan kita cuma bahas ini doang. Nah, kalau perbedaan elektronegatifannya kayak tadi, misalkan ada range sekian, bisa kita katakan, oh ini ikatannya kovalennya polar, terus ini ikatannya non polar. Tapi secara molekul nggak bisa. Nah, pas kita bedain ternyata walaupun ikatannya kovalennya polar, tapi molekulnya adalah kovalen polar ataupun non-polar, ternyata mereka berdua mempunyai perbedaan tersendiri. Ya. Kalau misalkan kita lihat nih ya, ini kan perbedaan tersendiri ya. Oke, mempunyai perbedaan tersendiri secara molekul. Kalau di sini ya, tadi kan kalau ini kan terdapat PI dan PEB. Nah, kalau di sini terdapat PEI-nya 3, pasangan elektron ikatannya 3, PEB-nya 0. Maka dapat disimpulkan kalau kovalennya polar itu atom pusatnya punya PEB. Nah, ini kovalen polar nih. Secara keseluruhan ya, bukan per partnya ya. Secara keseluruhan. Jadi kalau yang mungkin bingung, oh kok tiba-tiba nih ada yang namanya polar tapi jadinya non polar. Nah, yang dibahas non polar secara keseluruhan itu adalah kalau misal yang di sini ya, kalau secara keseluruhan tuh yang bentuk molekul, pasangan elektron bebas sama momen dipol. Tapi kalau yang biru muda ini yang dikotakin ini khusus untuk ikatan kimianya. Ya, kalau yang di bawah yang kedua ini, yang dua ini itu ada kaitannya sama khusus untuk senyawa atau untuk senyawa ya. Karena kalau misalkan molekul itu ada dua, ada molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, ternyata kalau misalkan kita cek dapat disimpulkan bahwa kalau misalkan kovalen polar ada PEB nih. Kalau non polar ternyata PEB-nya 0. Nah, akhirnya benar nih. Atom pusat memiliki PEB dan atom pusatnya tidak memiliki PEB. Nah, akibatnya apa? Nah, di sini ada akibat terhadap polar atau non polar atau kepolaran ikatan kovalen ini atau kepolaran senyawa kovalen ini ada kaitannya dengan
dengan bentuk molekul. Nah, karena berhubung nanti baru dijelasin ya kenapa kok bisa beda-beda. Maksudnya kenapa kan karena ada PEB gitu ya. Karena ada PEB, maka akan jadi asimetris alias bentuknya tuh nggak sama rata. Jadi kalau jatuhnya tuh mengkerucut, tapi nggak sama rata. Kalau yang ini kan sama rata nih, ke kanan ada, ke kiri ada, ke atas ada, ke bawah ada lah jatuhnya. Tapi kalau ini cuman ke tengah doang, atau ke atas doang, atau ke bawah doang, gitu loh maksudnya. Sehingga kan dampaknya karena ada PEB, bentuknya akan mengutup atau asimetris. Nah, kalau misalkan nggak punya PEB, atau momen dipolnya 0, nah maka bentuknya akan simetris seperti itu ya. Jadi ini kalau saya tambahin ini bentuknya asimetris, kalau yang ini bentuknya simetris. Seperti itu. Nah, cuman kalau misalkan kita bilang, oh bentuknya ini kan harusnya simetris nih. Kenapa asimetris? Karena aslinya secara langsung tuh nanti ada cara membentuk ikatan kovalen, membentuk molekulnya sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk molekul ya. Oke, so kita hapus terlebih dahulu untuk yang ininya ya. Cuman itu ya, be careful ya, tidak semua senyawa kovalen itu di dalamnya, kalau misalkan kita bilang, ini kovalennya polar nih, karena ada ada pasangan elektron bebas, terus dibilang, ini pasti ikatan kovalennya polar. Nah, nggak tentu, belum tentu ya, belum tentu. Soalnya ada beberapa yang emang secara ikatan kovalen ini polar, kayak contohnya nih, ternyata pas kita cek, ternyata emang ikatan kovalennya mah polar, tapi secara molekul kovalennya adalah non-polar. Oke, sekarang yang D ya, yang C ya, bentuk molekul. Oke, untuk bentuk molekul ini ada teori ya, ada 2 teori yang dipakai. Oke. Jadi kalau untuk bentuk molekul itu di sini tergantung sama banyak ikatannya juga ya. Oke, jadi yang pertama kalau ada 2 domain elektron. Nah, biasanya untuk 2 domain elektron itu nanti kalau kita bicara dengan teori hibridasi ya, hibridisasinya adalah hibridisasi S saja. Nah, hibridisasinya adalah SP ya. Nah, kalau digambar, kira-kira ini gambarnya gimana sih? Nah, jadi di sini ada atom pusat dan ada atom ininya ya, atom pengelilingnya ya. Nah, untuk yang hitamnya ini adalah atom pusat. Kemudian di sini ada warna biru, biru ini adalah atom sekelilingnya. Nah, kalau misalkan kita punya cuman kayak gini, of course ini mudah ya. Ketahuan banget bentuknya adalah sebuah garis lurus ya. Mau digimanain pun untuk bentuk 3 dimensinya pun yang namanya cuman ketemu udah gitu. Dan mereka berikatan semua pasti bentuknya adalah linear ya. Linear boleh ya, kayak linear. Dimana di sini berarti PEI-nya 2, PEB-nya of course tidak ada. Kalau ada PEB mungkin nggak ada ya, karena kan emang cuman tangannya cuman 2 doang, seperti itu. Alias intinya semuanya dipakai berikatan semua. Nah, kemudian yang kedua adalah 3 domain elektron. Nah, untuk 3 domain elektron, untuk biasanya hibridisasinya adalah sp2. Nah, di sini ada 2 gambar. Nah, untuk gambarnya ini gambar 3D-nya aja langsung ya. Nah, untuk gambar 3D-nya tuh ini adalah atom pusat. Kemudian di sini atom pengelilingnya begini tuh gambarnya sebenarnya aslinya. Ya.
Nah, cuman untuk yang di depan ini ada di depannya kita gitu ya. Jadi ini agak sedikit mendekat ke kita, sedangkan kalau ini tuh agak di belakang ya. Jadi boleh kalian gambar seperti ini, dan ini tuh berikatan. Nah, kalau dilihat dari atas ya, nah ini PEI-nya 3. Sorry ya, nanti kalau mau lihat dari atas tuh ini PEB-nya 0. Nah, ini bentuknya namanya apa? Ini adalah segitiga. Ya, ini kan kalau dibentuk kan gambar-gambar segitiga ya. Cuman bentuknya dia datar. Nah, makanya dinamakan segitiga datar atau segitiga planar. Boleh. Ada dua nama. Ada dua nama. Ada segitiga datar. Segitiga datar atau segitiga planar. Jadi planar itu adalah datar. Nah, jadi kalau dilihat dari atas tuh bentuknya begini loh. Ya. Jatuhnya tuh kayak H2O ya. Contohnya adalah H2O. Ini adalah atom pusat kok H2O. Apa ya? Kalau H2O kan begini ya. Nah, oke, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan ini saya tarik 1, maka yang akan terjadi adalah, jadi ini kan tangannya berarti anggap aja punya 4 nih, misalnya punya 3, atau yang berikatan 3. Cuman di sini saya mau hapus, sehingga di sini ada yang namanya pasangan elektron bebas, ya. Pasangan elektron bebas nih di sini nih. Gambarnya bulat aja ya gini ya. Sehingga kalau kita lihat ternyata dia bentuknya apa? Bengkok ya, bengkok nih. Jadi PEI-nya itu, kalau ini PEI 2, PEB-nya 0, PEB-nya 1. Nah, ini adalah bengkok atau bentuk V. Atau bisa juga nama lainnya adalah bentuk V. Nah, kemudian yang ketiga adalah 4 domain elektron ya, 4 domain elektron. Nah, biasanya untuk hibridisasinya berarti sp3 ya. sp3. Nah, ya udah, berarti kalau digambar gimana nih? Nah, kalau digambar tuh sebenarnya mirip kayak ini ya. Cuman yang membedakan adalah ada satu tambahan lagi. Nah, gambarnya tuh ke atas ya. Gambarnya tuh ke atas. Nah, membentuk ikatan seperti ini. Nah, ini kalau dibikin namanya apa? Namanya tetrahedral. Tetrahedral ya. Kemudian dengan PEI-nya adalah 4 dan PEB-nya adalah 0. Oke. Nah, sekarang ini kan tambahannya di atas nih. Berarti nanti yang ini yang bakal kita hilangkan ya. Yang bakal kita hilangkan yang of course yang atasnya. Jadi di atasnya ini dihapus. So diganti dengan apa? Dengan pasangan elektron bebas. Ya, pasangan elektron bebas, sehingga yang mempunyai bentuk hanyalah yang di bagian sini nih. Ya. Cuman ini wait, bentar loh, ada agak sedikit kesalahan gambar ya. Ini ditambah agak sedikit miring ya. Nah, ini karena intinya di sini bentuk molekulnya ini ada terkait ya. Jadi supaya dalam keadaan stabil, supaya bentuk molekul stabil, maka ada gaya tolak menolak. Gaya tolak menolak antara jenis ikatan. Nah, tolakan yang paling besar adalah PEB dengan PEB ya. Jadi kalau misalkan ada PEB dengan PEB itu, makanya kenapa bentuknya tidak PEB-PEB itu
akan lebih besar daripada PEB PEI. Nah, lebih besar daripada PEI PEI. Makanya kenapa dibilang sebenarnya dia membentuk sudut gitu. Kayak gini nih. Ini kan 3 PEI kan? Dia membentuk sudut. Cuman apa yang terjadi kalau ada PEB? Nah, di sini kan kalau misalkan kita gambar ya, di sini kan PEI dengan PEI. Berarti kan sama rata. Makanya kenapa bentuknya 180 derajat. Nah, terus kalau misalkan ini bentuknya apa namanya? Di sini karena PEI semua, ya PEI dengan PEI ya, ini terbagi sama rata 120 derajat. Sedangkan, nah, sehingga kemudian karena berhubung apa namanya? Ini ada bengkok, ada pasangan elektron bebas, maka dia akan cenderung ini sama ini, gaya menolaknya bakal lebih besar daripada yang ini. Maka sudut yang di bawah ini pasti bakal lebih kecil ya daripada yang di atas. Makanya bengkok atau bentuk V ya, jadi huruf V gitu. Kan kalau misalkan ini dibilang kan nggak kelihatan bentuk V-nya. Nah, karena berhubung ini jadinya dia agak sedikit jatuhnya tuh ini agak sedikit ngegeser. Seperti itu. Jadi nggak kondisinya nggak kayak semula lagi. Ya. Nah, oke. Jadi bentuknya adalah bentuk V ya, bengkok. Nah, kemudian kalau yang di sini kan ini tetrahedral ya. Gambar itu seperti ini. Jadi intinya kan ini ada 3 dimensi, ke atas, ke depan sini, terus ke belakang sama ke kiri kan. Karena terdapat gaya tolakan seperti ini nih antara PEB dengan PEI atau dengan PI dengan PEI atau PEB dengan PEB, dia membentuknya seperti ini. Makanya kenapa nggak bentuknya nih bawahnya rata kayak gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan ini kita lihat, ternyata ini kan bentuknya piramid ya. Bentuknya piramid nih. Jadi namanya piramida, tapi bawahnya alasnya segitiga. Bisa piramida segitiga boleh, atau piramida trigonal biasanya disebutnya. Ya, piramida trigonal. Dengan di sini adalah PEI-nya 3, PEB-nya 1. Makanya kalau misalkan emang nggak mau repot gambarnya, misalkan nih, nggak mau ribet nih, ya udah diapalin. Cuman kalau emang misalkan biar nggak terlalu banyak ngapalin, kalian harus tahu gambar bentuknya kayak gimana. Nah, ini bisa nggak kalau saya tarik lagi nih, biar ada PEB-nya. Nah, dari sini nih saya ambil lagi 1 ya. Dan yang mana yang saya hapus? Tadi kan yang di belakang, yang ditambahin kan belakang. Berarti di sini yang dihapus sekarang yang belakang. Nah, bentuknya adalah sekarang begini. Nah, ini agak ke belakang gitu ya. Agak ke belakang, jadi agak kecil mungkin ya gambarnya. Nah, seperti ini. Maka kalau kita lihat jatuhnya itu kurang lebih kayak gini. Makanya dinamakan bentuk V juga, atau bengkok, tetrahedral bengkok gitu, atau bengkok atau bentuk V. Atau saya tambahin, atau bentuk V, di mana PEI-nya ini 2, PEB-nya adalah 2. Nah, sekarang kalau yang keempat ada 5 domain elektron. Nah, dari 5 domain elektron ini, kalau dibikin hibridisasinya adalah sp3d atau dsp3 juga boleh. Nah, sekarang kalau misalkan 5 domain elektron itu gambarnya gimana sih? Nah, kalau ini bentuknya tuh sama kayak yang ini. Ya, bentuknya tuh sama kayak yang ini. Cuman dikasih tusuk gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ada atom pusatnya, ya kan? Ini ada atom pusatnya, kemudian ini berikatan seperti ini, terus ini di belakangnya, ya. Terus habis itu ini agak di depan gitu ya. Kalau kelihatan tuh jatuhnya tuh agak di depan atau mendekati kita, ini menjauhi. Kemudian ini ada tusuk begini doang nih. Set ke atas sama ke bawah, ya. Oke. Nah, ini adalah atom pengelilingnya.
Nah, ini kalau digambar, gambarnya apa sih? Nah, ini kalau kalian lihat, jatuhnya nih, ini kayak piramida ya, piramid. Sorry, ini jatuhnya tuh kayak, ya intinya piramid ya. Nah, ini dasarnya, bisa ada ke atas, bisa ada juga ke bawah. Nah, berarti makanya dinamakan adalah bipiramida trigonal. Nah, jadi bipiramida, wait, bentar ya. Oke, bipiramida trigonal. Oke, trigonal. Oke. Jadi jatuhnya tuh bentuknya sama kayak ini, cuman ada dua ya, ke atas sama ke bawah. Dimana berarti ini PEI-nya 5, PEB-nya 0. Nah, sekarang berarti yang saya hapus yang mana dulu nih? Nah, cuman kalau yang ini, kalau misalnya kita mau bikin PEB-nya, nah yang dihapus itu, itu mungkin nggak begini lah ya. Boleh deh, nggak apa-apa. Oke. Set. Ini saya hapus satu, ya saya hapus satu, saya hapusnya ini nih sekarang gantian. Oke. Nah, sekarang saya hapus yang ini. Sehingga dia membentuk sebuah pasangan elektron bebas. Nah, ini kan bentuknya berarti apa nih? Nah, untuk di sini banyak versinya ya. Kalau kita lihat kan ini jatuhnya tuh mirip kayak yang ini ya. Cuman bentuknya lebih aneh. Makanya di sini juga bisa dibilang tetrahedral terdistorsi. Terdistorsi, atau kita bisa bilangnya adalah bidang 4 ya. Bidang 4 boleh. Cuman biasanya paling umum yang atas nih. Nah, di sini adalah PEI-nya adalah 4, untuk PEB-nya adalah 1. Ya. Oke, sekarang berarti ini saya hapus saja ya untuk nomor 1, nomor 2-nya ya. Nomor 1, 2-nya karena berhubung emang sampai 6 domain elektron sehingga saya tuh. Oke. Nah, jadi kalau ini kalian boleh screenshot dulu ya. Atau misalkan ini kalian bisa pause videonya, tinggal kalian catat. So, di sini untuk 4 domain elektron udah ada seperti ini. Sekarang saya ini lagi nih, saya hapus lagi nih. Sekarang dari sini yang saya hapus adalah yang belakang. Ya, yang belakang nih saya hapus. Oke. Jadi di sini agak sedikit pendek berarti ya. Nah, begini. Nah, kalau kita lihat dia apa nih? Set, huruf T ya. Atau kita bisa bilang bentuk T. Bentuk T atau huruf T boleh. Nah, di mana di sini PEI-nya 2, PEI-nya 3, PEB-nya 2. Kemudian dari sini saya hapus lagi. Sekarang yang saya hapus adalah yang di depan nih ya. Emang nggak ada aturannya sih ya, harusnya mau hapus yang mana duluan. Cuman di sini lebih baiknya begini kalau digambar. Nah, oke, kalau di sini berarti kita bisa bilang di sini PEI-nya adalah 2, PEB-nya 3. Nah, di sini namanya apa? Linear atau linear juga boleh ya, alias lurus. Nih, lurus nih dari atas ke bawah. Nah, sekarang yang terakhir adalah 6 domain elektron. Ya, 6 domain elektron. Nah, untuk 6 domain elektron ini adalah hibridisasinya adalah sp3d2 atau d2sp3. Nah, sekarang gambarnya gimana nih? Oke, gambarnya modelnya mirip kayak yang 5. Cuman bedanya adalah ini nih. Jatuhnya akan begini nanti. Set.
Nah, ini yang agak sedikit mendekati kita, dan ini yang akan menjauh sedikit dari kita gitu ya. Nah, oke, maaf ya kalau gambarnya jelek ya. Nah, oke. Nah, sehingga kalau kita bilang 1, 2, 3, 4 gitu ya, terus ini ada piramid ya. Nah, terus bawahnya juga piramid. Jangan bilang bipiramida segi 4 ya. Kalau ini namanya adalah khusus untuk oktahedral atau oktahedron juga boleh. Nah, kemudian di sini berarti PEI-nya 6 ya. PEI-nya 6, untuk PEB-nya 0. Kemudian ini saya hapus satu nih. Nah, sekarang dari gambar yang ini, yang mana nih yang saya ambil? Nah, biar lebih enak gambarnya. Jadi sebenarnya untuk yang pertama nih, ingat ya, kalau untuk pertama pengambilan ini sebenarnya mau yang kayak gimana pun, mau dari atas bawah gimana pun, itu nggak ada masalah. Cuman permasalahannya adalah kelihatan nggak bentuknya kayak gimana. Nah, oke, kalau ini jadi pasangan elektron bebas, maka kalau kita lihat dia kan jadinya piramid. Bentuknya piramid yang alasnya segi 4. Jadi namanya piramida, baru ini piramida segi 4. Oke, piramida segi 4, di mana bentuk piramida segi 4 ini adalah PEI-nya berarti 5, PEB-nya adalah 0. Kemudian lanjut lagi nih. Dari sini, kalau misalkan mau ini harus dari seberangnya ya. Jadi makanya kenapa kalau misalkan ini, kalau ini yang saya potong, maka yang saya potong tuh bagian sininya aja. Ke atas sama ke bawah jangan. Nah, berarti ini yang saya potong jadi PEB adalah bagian atasnya nih. Ya, bagian atasnya. Apa yang terjadi kalau misalkan bagian atas saya potong? Bentuknya gimana nih? Nah, ini kalau dibentuk kan bentuknya cuma segi 4 yang kurang lebih di satu bidang yang sama. Maka dibilang ini adalah segi 4 datar. Dimana PEI-nya itu 4, PEB-nya itu 2. Ya. Kalau ini tadi PEB-nya 1 ya. PEB-nya 1. Nah, kemudian saya mau ngambil yang mana lagi nih? Nah, kemudian dari gambar yang ini, saya tarik lagi dong ya kan, buat saya buang PEI-nya jadi 1 PEB. Nah, saya mau ngambil dari yang belakang nih, ya, yang belakang. Kemudian berarti di sini agak sedikit kecil ya, karena ada posisinya di belakang kan, agak menjauh. Nah, sehingga bentuknya apa nih? Ayo apa bentuknya? Nah, ini kalau diperhatiin ini set bentuknya kayak bentuk huruf T ya. Bentuk T atau huruf T. Oke, dimana PEI-nya itu 3, PEB-nya itu juga 3. Nah, kemudian ini saya ambil lagi nih, ya kan? Saya ambil lagi. Nah, sekarang yang saya ambil berarti yang di seberangnya ya, wajib. Kalau yang ini wajib ya, bukan sunnah lagi. Berarti ini saya ambil nih yang di depannya nih. Set. Maka apa yang terjadi? Dia bentuknya lurus atau linear atau linier. PEI-nya 2, PEB-nya adalah 4. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang ini saya kasih rangkumannya ya. Jadi kalau kalian cek itu pasti kurang lebih mirip harusnya. Bahkan di sini ada contohnya juga. Kalau kita cek nih, untuk yang 5 ada 4 jenis juga. Kalau 5-0 segi 4 piramida atau bipiramida trigonal atau segitiga bipiramidal juga sama aja namanya ya. Terus abis itu di sini nih, kalau PEI-nya 4, PEB-nya 1, ternyata tetrahedral tak simetris atau tetrahedral terdistorsi, atau bisa juga dibilang bidang 4. Kemudian ini bentuk atau huruf T ya. Kemudian kalau misalkan PEB-nya 2, PEI-nya 2, PEB-nya 3, betul ini ya. Terus kalau 6 oktahedral ya.
Kalau kita cek nih oktahedral, kemudian segi 4 piramida atau piramida segi 4. Oke, jadi piramida segi 4 ya. Terus abis itu ini segi 4 datar atau segi 4 planar gitu juga boleh ya. Oke, jadi ini bakal saya hapus ya. Kalian boleh pause videonya untuk mencatat secara gambar, atau kalian kalau mau catat yang ini juga boleh nih. Sama aja sih harusnya ya. Jadi kalau misalkan, ini saya geser ke sini aja ya. PEB, jadi gaya tolakannya ada tolakan sendiri. Jadi dia membentuk keadaan yang stabil. Ya, kalau ini PEI, ini PEI, ini PEB, ya, ini PEB. Kemudian ini domain elektronnya berapa? Nah, habis itu ini bentuknya. Ini bentuknya. Terus ini sudutnya nih. Kalau tadi kan saya nggak kasih tahu sudutnya berapa. Kalian boleh lihat di situ sudutnya. Jadi kalau misalkan yang linear kan tadi 180. Terus kalau yang tadi domainnya 3 nih, sama-sama sudutnya 120 derajat. Terus kalau misalkan yang 4 ini 109,5. Terus ternyata kalau misalkan PI-nya jadi 3, PEB-nya 1, ternyata sudutnya 107,5 ya. Di antara mereka berdua itu. Terus ini contoh. Ini contohnya. Ini adalah gambarnya ya. Ini gambar secara 3D-nya gitu loh. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi ini untuk contoh soalnya terkait untuk nanti bentuknya ya, bentuk molekulnya juga sekaligus dengan teori hibridasi dan teori VSPR gitu ya. Kita akan satukan dengan sesi berikutnya. Oke.